Berarti kullu ini di sini tidak berarti seluruhnya, tapi sebagiannya dihidupkan oleh Allah dengan perantaraan air atau sebab air. Maka mengartikan kullu bid'ah ini sebagian daripada bid'ah itu sesat. Jadi para ulama kita menyebut ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu dari redaksi ini. Cara menerjemahkannya, Qur'annya mengajarkan. Dan ini kalau kita kaji banyak lagi ayat yang lain para ustadz dan ustazah. Ini dua contoh saja bagaimana Quran menggunakan bahasa kullu untuk menjelaskan beberapa hal kepada umat. Ini kan setiap yang baru tadi sesat. Di sini menyuruh membuat yang baru. Justru orang yang membuatnya falahu ajruha, dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dapat pahala kecipratan dari orang yang mengikut dia setelah dia memulai. Berarti kan seakan ini melarang membuat yang baru, di sini menyuruh membuat yang baru, memotivasi buat yang baru. Itu tak masuk akal, Nabi itu bertentangan dengan dirinya. Sini suruh, ini larang. Berarti dua hadis bertolak belakang kan? Tak masuk akal. Disitulah kata para ulama, sebagian bid'ah itu dia sesat, sebagiannya tidak. Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147-6666-666. Mudah ingatnya, 147-6666-666. Atau Bank Riau Kepri Syariah, 820-11-66666. Sekali lagi 820-11-66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852-6541-6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wait. Edith, we're grieved then. And it'd be so. If I does a bit of and that's on to if there was many of us sons could see like that. It's setting it's unless a political asses make yeah. There's the ways, the evidence of that. Right, or the were best and for a singing but Pat neither did it. In the plus I might have thought about why do you know how as how important part it is a tribute to the minute God that happens to the word. That type of market as a take even to what you can buy and they get online. I'm gonna get about like a bit shield for and they can like go on. I did what on the book thing that I bought and the one you see it was up by the letter someone that you have the paramality. And I did get out of there anyway. So I think we're dropping of it in the on. You just sit in I haven't job I had the accident in that. I love the land over on in the piece. I got the other that the or but being that I had you should go that party I did. And so then but event out at moments but about how they keep up show and the other day about those of it and I doubt one accent on his way to go back but I think I'll learn and go with the 2 cents to that. I'll just go and I did of the day and it's all yeah. Because my name's at the top and how they got at the demon of the pop. I think I know about that. I'm not more than a mom, knit at the end more variety. Any little bit Leo, really how they got the ass. We have to ask to be at it. There's like a this woman on it. I think they're that is sitting on the internet. I love an anchor video. Because when they had me on here, I didn't. The videos had me into it and I still about. What do you do? They develop about her name and then after that. But they down on the Johnny. I mati na TV apa kita mana dulu yang siang apa saat ini di mana sudah sebelum dan tadi curi the sets dan bengkir
Club I did within, well, if I name the house, not only my I had to do that, and they stood something they didn't feel like they do anything very much. I got the bun, that's all I did the eating. And here the way it was just start to come up, out and down nice to, they up high, they all a bit, for high that I stopped on it. What did I not? The non was so, you truly did at the, it sucked, it wasn't that world, the boy. And it takes down center with a big split and to break all that big. And you didn't know why it's things and deciding never coming that yeah, I feel what I mean out of being about it is they didn't want them about they did to come back to learn it and the end of and I think they get them out there to it. If I got it what I did all those people. Yeah, it doesn't sound about it. Tell it so I decided but actually then I come at. But the time I was a very good piece I mean that's in their part. That's we did the map dog doesn't see that's you know nobody else I did. This is that way master seven, but I'm not to get them that I what will I do up in your look, there's a answer but down the way to that I will tell them in the right it or what study is in depth and or of the crowd so I you know them do something. You know, and there's nothing on the way I got and anything like in brave. What was the matter do? And I found that I'm not active you like 10 deputy. You are the one to see out if you think. Well, but it's bad. They make minutes. All be adding that to non well, sure. That's adding best. I'm not saying fine. Oh, it's over. I'm thinking that. Oh, the best. I have about, you know, my ended about what I read in the society felt beyond. He actually to check on what. I don't, but it was a little what something that bit. The other side survey we can make this. Is that all? What they at least you have your donkey between the event bird. He let out and they always get there or whatever. So in that time, I don't see that by like that bag. Someone ate. It's doing the guy, or the cat and you'll be see loaded at it. And Bobby cat, I just got in something about and I won't play it from why not. That's all I did. I didn't let me know cracked and bad than the work. You know, there's a whatever. Now that the police, I'm just going to make a bomb since now. Yes. And that out, I think got happening in but in that yes, that they do happen human. People got myself a book in Bell on this, so it's glad the line in the other eye. We had a look at him up that I didn't breathe, they needed to dress him. I was like, but oh, that was indeed in the height. We have to think around so I'm just trying to be a bit of trouble. But they only down with half things and you what they like stand up and you have to know what to the in the any well to sleep still let people. I never saw him and the circle up our passing money in the on the surf. Yeah, I didn't to do what else is it that I did and you would get that's it. I did the stun on the better. Anyway, I did that. I fight these up in the village as I said. And can I did but I still the boat that with sister all speaks miracle. It was just a good afternoon now. There was that still all day on leave the orders in the money and they'll know they have. That was the people that cut them so sad the thing, but I didn't none of it. So it's like a solid kit that could come in that still did it. Set out at the cat time in the hour and because there's some kid past it. And he looked up behind him. All of them know about what else that might be. He thought that you got him into the struggle. I have it up in that, yeah. Yeah, hidden down my it's a beast. You know, I don't doubt. Now, I get the warning sting about it. But he come out at the bottom. And I doubt it out. It's in order to build. See with me. So I never like, I have to build. And you wait, come to the man, is it? In the edge. Did it? Many don't. Why did I celebrate in that? But as he I knew what, no one hadn't seen. What did you watch? Yeah, and nobody again. No, that's why I let it. Play that, I didn't want to come back in my idea. But I didn't honor it for the late to some that. So, I know what they kept playing that as I like. They never did more, no more than my money made what. I'm under them every year, it's all that late. Okay. Spending the day, we better walk around on field. Still, you got to the England boat. That's actually needed a client. But it's any thought, hope, see that up to the thing. Slot, so up a mirror. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah para ustaz, para guru, para pendidik, para pendakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pagi ini kita kembali silaturahim
dalam agenda bulanan komunitas takdir di pesantren Nurul Azhar. Alhamdulillah tadi sudah selesai sesi 1. Yang kedua bersama saya membahas kitab Aqidatul Awam yang sudah sampai pada pertemuan ini pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu di antara nabi dan rasul yang kita bahas di dalam kitab Aqidatul Awam. Semoga kita istiqamah, ustaz, ustazah, semua yang hadir, Allah tambahkan rahmat, Allah tambahkan inayah dan penjagaan zahir dan batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk bersama, untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti bersama orang-orang yang dirahmati oleh Allah, ridha dan meridai Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para ustaz yang saya muliakan, izin kita lanjutkan kajian ini karena di sini guru-guru kita semua bersama-sama kita bahas kitab ini insyaallah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin wa sayyidul awwalin wal akhirin. Arsalahu Allah Ta'ala kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sebagai penutup daripada semua nabi dan rasul. Artinya tak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku nabi hari ini atau kapanpun, pastikan bahwa itu berita palsu. Pastikan itu adalah bertentangan dengan syariat Islam. Karena sudah dijamin oleh Al-Quran, nabi tak ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ini sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyid bagi umat-umat terdahulu dan umat-umat yang datang belakangan. Karena Nabi Muhammad Rasul istimewa, diutus Allah kepada semua manusia. Beda dengan Nabi dan Rasul yang lain, diutus kepada kaum mereka masing-masing. Tapi Nabi Muhammad tidak dibatasi dengan kaum Quraisy saja atau orang Arab saja, tapi lil Arab wal ajab, orang Arab dan orang non-Arab. Orang kulit merah, kulit putih, kulit hitam, kulit apa saja, semuanya umat Nabi Muhammad. Sampai kiamat nanti semua orang sejak masa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja umat Nabi Muhammad terbagi dua. Ada yang memenuhi dakwah Nabi Muhammad, ada yang tidak. Yang memenuhi dakwah Nabi Muhammad inilah yang akan masuk surga. Yang tidak memenuhi dakwah Nabi Muhammad tak akan masuk surga. Yang tidak memenuhi dakwah Nabi Muhammad ni itu yang sangat banyak pecahannya. Yang memenuhi dakwah Nabi Muhammad satu saja, yang mereka berkiblat sama dengan kiblat kita, masih salat menghadap Ka'bah, imamnya masih Quran, saudaranya masih orang beriman ini. Itu umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga. Meskipun di dalam umat Nabi Muhammad yang memenuhi dakwah ini mereka berbeda-beda. Ada yang masuk ke Ahlus Sunnah, ada yang masuk ke Wahabi, ada yang masuk ke Syiah, ke Khawarij, tapi mereka Ahlul Qiblat. Maka kalau kita buka kitab Milal wan Nihal atau kitab-kitab tentang sekte dalam Islam, semua mereka itu disebut bukan orang sesat atau kelompok di luar Islam, tapi dalam Islam. Hanya saja dalam setiap sekte ada pemahaman bid'ah, ada pemahaman yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika disebut ada Syiah, disebut ada Khawarij, disebut ada Wahabi, mereka masih dalam umat yang mengikut dakwah Rasulullah, tapi ada yang menyimpang sebagian dari ajaran mereka. Jadi para ustaz, para ustazah ketika disebut mereka sekte bid'ah, itu tak berarti mereka keluar dari Islam. Oleh karena itu, kita jangan latah menyebut bahwa Syiah itu keluar dari Islam. Tidak boleh begitu. Tapi mesti ditafsil. Tafsil itu artinya dirinci yang mana satu keyakinan Syiah bisa mengeluarkan orang dari Islam. Sebab Syiah ini banyak sekte di dalam satu Syiah saja. Kalau ada berdasarkan banyak buku, di dalam satu Syiah saja 22 sekte kecil di dalamnya. Itu artinya dari 22 ini ada yang ajarannya sangat ekstrim, ada yang agak dekat dengan kita, ada yang pertengahan,
ada yang bisa sampai dia kufur gara-gara keyakinan dia. Maka kita tidak boleh latah menyebut Syiah itu kafir, tidak boleh. Tapi kalau ada Syiah yang berkeyakinan A, dia kafir, itu boleh. Karena keyakinan dia yang memang sudah melampau keluar dari akidah Islam. Tapi kalau keseluruhan dihukum, dia tak boleh. Sehingga kalau ada orang menyebut Syiah keluar dari Islam, suruh dia buka buku Milal wan Nihal. Buku-buku tentang sekte, tentang ajaran-ajaran dalam Islam. Kalau masih ada, berarti Syiah tidak keluar dari Islam. Jangankan Syiah, Khawarij masuk dalam. Itu. Oleh karena itu, saya mengingatkan kita semua, kita tak boleh latah menyebut ini keluar dari Islam, ini keluar dari Islam, tak boleh. Tapi kalau ada ajaran spesifik, dia memang sampai keluar dari Islam, sampaikan yang spesifiknya. Karena memang kalau menghukumi itu mesti spesifik, tak boleh general. Karena boleh jadi ketika general itu yang tak salah masuk juga. Sementara kita ingin menghukumi, mesti yang spesifik yang mana hendak dihukumi. Baik para ustaz dan ustazah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmatan lil alamin, dan Nabi Muhammad itu rahmat bagi sekalian alam. Sekedar mengulang saja, kenapa doa kunut itu pernah dikatakan Nabi itu berkunut sampai belum meninggal, tetapi ada hadis Rasulullah pernah berkunut 1 bulan, summa tarakah, kemudian meninggalkan nya. Nyanya itu kata para ulama ahli hadis, bukan kunut yang ditinggalkan, tapi laknat di dalam kunut. Tadinya setiap Nabi kunut itu adalah laknat. Laknat suku Ri'il, suku Zakwan, disebutkan nama orang tertentu. Oleh Jibril ditegur, Muhammad, engkau bukan untuk pelaknat diutus Allah. Bukan orang yang disuruh untuk mengusir umat dari rahmat Allah. Laknat itu artinya orang jauh dari rahmat Allah. Sementara Quran mengatakan Nabi Muhammad rahmat bagi sekalian alam. Kalau mengusir dari rahmat, otomatis dua yang tolak belakang. Tidak mungkin kata Quran membawa rahmat, tapi Nabi Muhammad melakukan menjauhkan orang dari rahmat. Itu sebabnya Jibril tegur, Muhammad tinggalkan. Apanya tinggalkan? Laknat pada kunut. Tapi kunutnya tak ditinggalkan. Sehingga hadis sahabat Anas mengatakan, Rasulullah itu kunut hatta faraqat dunia, sampai beliau meninggal dunia. Begitu para ustaz dan ustazah. Kalau pernah dengar bahwa Nabi memang pernah kunut, lalu Nabi meninggalkan. Yang ditinggalkan Nabi bukan kunutnya, tapi doa laknat di dalam kunut. Sebab itu bukan tujuan Nabi diutus oleh Allah. Bahkan bertentangan, bertolak belakang dengan tujuan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Tak terbatas. Orang yang Arab, non-Arab, mengakui ada Tuhan atau tidak, Nabi Muhammad untuk semua orang itu. Maka sekali lagi, kalau para ustaz ustazah pernah dengar hadis, akan pecah ummati ala 73 firqatan, umatku akan pecah jadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, seperti yang kita jelaskan tadi. Umat yang ikut dakwah tidak masuk neraka. Yang tidak ikut dakwah Nabi Muhammad, itulah yang masuk neraka. Yang tak ikut itu yang banyak, sampai kiamat akan terus bertambah. Boleh jadi jumlahnya bukan 73, tapi 73 itu menunjukkan bahwa jumlah itu banyak, sekte yang terjadi itu banyak. Tapi tidak mesti 73, bisa saja sampai 70.000 ke depan. Kan kita tak tertutup kemungkinan. Sampai kiamat ini manusia berkembang seperti apa, enggak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu, 73, kata para ulama, al-adatu la ibratalah. Adat itu kadang-kadang jumlah 73, 72, 71 itu tidak menjadi patokan. Yang jadi maksud dari hadis itu adalah menggambarkan jumlahnya itu banyak. Itu maksudnya. Kita tengok hadis Nabi halaman 53. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dan para nabi sebelum saya, kamathali rajulin bana bunyanan, seperti seseorang bana membangun, bunyanan sebuah bangunan, fa ahsanah, setelah bangunan itu dia bangun selesai tuntas, dia sempurnakan bangunan itu, wa ajmalah,
dan dia jadikan bangunan itu menjadi cantik, elok, sehingga bagus untuk dipandang. Kayak kita dikasih aksesoris, dicat, sehingga nikmat mata kita memandangnya, indah. Illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu. Kecuali saya ini seperti ada bangunan yang sudah sempurna, sudah bagus, sudah dihiasi cantik, tapi ada satu tempat dari bata. Bata itu Pak, atau hollow brick itu, atau batako. Kita kan rata-rata pakai bata ya. Ada yang pakai hollow brick di sini? Jarang ya. Pakai batako, ada juga ya, tapi umum katakan bata. Anggap paling mudah, simpel kayak bata. Bangunan itu selesai Bapak Ibu, bagus. Tapi ada satu lubang untuk meletakkan bata, belum terpasang. Masih ada bolongnya satu untuk bata tadi. Nah, saya itu seperti bata yang belum terpasang itu. Artinya dakwah Nabi dan Rasul keseluruhan, itu sudah saling melengkapi, saling membangun, sehingga umat mau mengikut ajaran Allah, itu tinggal ikut semua Nabi dan Rasul yang sudah diutus. Namun semua ajaran tadi, ada yang masih belum disempurnakan, dan disempurnakan dengan diutusnya saya. Digambarkan Nabi Muhammad seperti orang bangun rumah. Rumah tadi sudah bagus, cantik sekali. Tapi ada satu dindingnya, masih ada lubang yang belum tertutup. Ditutup oleh siapa? Nabi Muhammad. Sehingga begitu diutus Nabi Muhammad SAW, jadi sempurnalah bangunan tadi, tertutuplah ruang yang belum tertutup tadi, utuh syariat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Faja'alan nasa yatufuna bihi wa ya'jabuna lah. Lalu orang berkeliling menengok bangunan tadi. Mereka kemudian takjub, merasa kagum. Oh, indah sekali, bagus sekali. Wa yaquluna, lalu kata mereka, halla wudi'at hadhihi labinah. Ini kenapa labinah ini atau sebuah tempat bata ini kok masih kosong? Kenapa enggak diisi? Sayang enggak diisi. Kalau diisi pasti cantik. Fa'ana labinah, akulah labinah tadi itu. Akulah tempat yang masih kosong tadi itu. Wa ana khatimun nabiyyin, aku penutup para nabi dan seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Hadis ini hadis sahih yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari, dianggap sahih oleh Imam Muslim, tapi redaksi yang ada di kitab kita redaksi dari hadis Imam Muslim. Jadi kadang-kadang hadis itu dibuatnya begitu Pak, bahwa akhrajahul arba'ah, akhrajahul khamsah, akhrajahul jama'ah, wan nadhru lin nasa'i. Disebutkan kadang-kadang begitu. Ini kalau banyak para ulama hadis atau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i dan seterusnya, tapi redaksi yang kita pakai redaksi Imam Muslim. Itu. Wa ha'ula'ir rusul salawatullahi alaihim wa ala alihim qad jaa'a dzikruhum fil Qur'anil Karim. Semua nabi dan rasul yang sudah kita bahas namanya 25 tadi, semoga Allah tambahkan kesejahteraan bagi mereka dan untuk keluarga mereka, sudah disebutkan nama-nama mereka seluruhnya dalam Al-Qur'anul Karim. 18 rasulan madhkuruna fi suratil An'am. 18 dari semua nabi dan rasul itu madhkuruna disebutkan Allah dalam surat Al-An'am. Wa sab'atin akharuna fi iddati ayatin. 7 yang belum di dalam surat Al-An'am ini disebutkan pada beberapa ayat di surat yang lain. Qala ta'ala, surat Al-An'am ayat 82 sampai 85. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Sebut satu. Ala qaumi, Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha', kami angkat derajat kedudukan orang-orang siapapun yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijak, maha berilmu, ilmunya tak terbatas. Wa wahabna lahu Ishaq, dan kami karuniakan kepada Ibrahim itu anak yang bernama Ishaq. Wa Ya'qub, dan anak keturunan bernama Ya'qub. Ishaq, Ya'qub, di bawahnya nanti Yusuf. Kullan hadaina, semuanya kami beri hidayah kepada mereka. Wa Nuhan, kemudian Nabi Nuh dan 4. Hadaina min qablu, sudah kami beri hidayah sebelum nabi-nabi yang disebutkan namanya tadi. Wa min dzurriyyatihi,
dan keturunan daripada Nuh tadi. Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Nabi Dawud juga diberi hidayah, Nabi Sulaiman juga, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kami balas semua orang-orang yang berbuat baik, muhsin orang baik. Wa qala ta'ala wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullun minas salihin. 4 nama nabi yang disebutkan tadi Allah sebutkan minas salihin. As-salihin ini kata para ulama, al-qaimu, orang yang tegak, yang mau, yang konsisten mengikut arahan agama. Jadi kalau tanya orang saleh itu apa? Orang yang mau komitmen ikut ajaran agama. Disuruh dia kerjakan, dilarang dia tinggalkan. Jadi orang saleh itu orang yang lurus dalam beragama. Wa qala ta'ala, di lain surat selain Al-An'am lagi. Innallaha astafa Adama, tadi disebutkan Nabi Adam. Wa Nuha, Nuh sudah. Wa ala Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq sudah. Wa ala Imran ala alamin. Ada tambahan di situ Nabi Adam. Wa qala ta'ala wa ila 'adin akhahum Huda. Nabi Hud disebutkan di situ. Jadi kepada kepada kaum Ad diutus saudara mereka. Artinya orang yang berasal dari kaum Ad juga, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Wa qala ta'ala wa Ismail wa Idrisa. Nabi Idris belum disebutkan, Nabi Ismail belum. Wa Dzulkifli belum disebutkan. Kullun minas sabirin. Ketiga nabi itu dianggap sebagai nabi yang sabar oleh Allah. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti orang yang masuk surga itu orang yang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yudkhila ahadukumul jannah, la yudkhila ahadukum amalahul jannah. Tak ada seorang pun di akhirat nanti masuk surga karena amal, kata Nabi. Ditanya, qila wala anta ya Rasulullah, engkau apa begitu juga Rasul? Qala wala ana illa ayataghammadanillahu birahmatih. Kecuali Allah kucurkan, Allah siramkan, Allah berikan kepada saya rahmatnya, baru saya masuk surga karena rahmat Allah. Kalau ditanya, untuk apa kami beramal ini Ustaz? Kan rahmat Allah juga yang menyebabkan masuk surga. Kita berbuat ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah menyuruh kita berbuat, jika yang kita buat sesuai yang Allah mau, dia sayang, dia rahmati. Jika kita berbuat tak sesuai dengan yang Allah mau, dia murka kepada kita. Jadi rahmat itu kita dapatkan tiketnya dengan beramal sesuai yang Allah mau. Maka kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita dakwah, kita silaturahim, kita tepat janji, kita lakukan hal-hal yang baik untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Supaya ketika dapat rahmat Allah, berhak pula masuk surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jangan sampai membuat kita kurang ajar kepada Rasul. Kenapa? Muhammad itu kan hanya bapak di antara orang-orang ini aja, sama macam kita juga. Hati-hati dengan penafsiran begitu. Nabi Muhammad secara fisik memang sama macam kita. Tapi dalam diri Nabi Muhammad ada wahyu. Yang itu tak akan sama siapapun dengan Nabi Muhammad. Maka sebagian pendakwah kadang-kadang ketika membaca ayatnya Muhammad itu sama dengan kita. Hati-hati berhenti di situ. Sama apanya? Dia sama kaum manusia seperti kita. Bukan jin, bukan malaikat. Tapi Nabi Muhammad secara saksiah pribadi beliau itu adalah istafahu. Allah pilih menjadi Nabi dan Rasul. Allah pilih untuk mendapat mukjizat. Allah pilih imam anbiya wal mursalin. Mohon maaf Bapak Ibu, jangankan dengan kita, dengan Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad itu tinggi derajatnya. Imam bagi Nabi dan Rasul. Apalagi dengan kita yang bukan siapa-siapa. Maknanya di antara kalangan Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu paling tinggi. Imam, ikutan. Dia yang diposisikan paling tinggi levelnya kalaulah dibuat grade antara para Nabi dan Rasul. Kok bisa Nabi Muhammad itu sama dengan kita? Dengan Nabi dan Rasul saja imam. Masa dengan kita yang tak siapa-siapa bisa sama? Jadi saya ulang, mohon hati-hati ketika baca ayat ini, jangan berhenti. Nabi Muhammad itu sama macam kita. Apalagi dengan nada, dengan maksud meremehkan Nabi Muhammad.
Kalau ada yang gitu bisa-bisa kufur gara-gara itu. Nabi Muhammad Nabi, dimuliakan. Jangankan oleh kita, Allah saja memuliakan. Maka dalam Quran sering kita baca ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi mohon Bapak Ibu, para ustaz ustazah ketika membaca ayat ini, karena ketika momen Maulid kita sering berjumpa ayat ini, lalu sering orang bacakan ayat ini. Jangan sampai kita terbersih atau jangan sampai kita ada arah menyamakan Nabi Muhammad dengan manusia lain. Tidak, sama sekali tidak. Nabi Muhammad imam Nabi dan Rasul. Apalagi kita-kita yang bukan Nabi dan Rasul. Lanjut. Wa minal anbiya'i wal rusuli man lam yudhkaru fil Qur'ani. Di antara Nabi dan Rasul ada yang tak disebutkan nama mereka, sifat mereka, sejarah mereka fil Quran, dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Sebagai rasul itu kami sebutkan, kami ceritakan kisah mereka kepada engkau Muhammad yang dia diutus sebelum engkau, dan sebagiannya tidak kami ceritakan kepada engkau. Maka dalam Quran ada nabi namanya disebutkan, ada yang tidak. Wa qad ikhtalafa fi adadil anbiya wal mursalin, sehingga berbedalah pandangan ulama tentang jumlah nabi dan rasul, terutama ulama akidah. Wal masyhur fi dzalika anna adad al anbiya wal masyhur, pendapat paling populer itu artinya ada pendapat lain selain ini. Bukan pendapat final, bukan pendapat rajih, tapi pendapat populer bahwa jumlah nabi itu alfun wa arba'atun wa ishruna alfa, sejumlah 124.000. Wa rusulu minhum 313. Jumlah rasul itu 313. Ada nanti kalau disebutkan sejumlah pasukan perang Badar, berarti ada kemungkinan 314, ada kemungkinan 315. Tapi yang populer 313 ini. Kama rawahu Ibnu Mardawai an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Seperti dikatakan Imam Ibnu Mardawai dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Wa qala al-Bajuri, kata Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri di sini. Imam Al-Bajuri, sebagian kitab tulisnya tanpa ya, sebagian pakai ya. Betul, Zat? Al-Bajuri sebagian tanpa ya buatnya. Ya. Ya. Nah, jadi Imam Bajuri was-sahih fil anbiya wal mursalin, pendapat yang paling sahih tentang nabi dan rasul, al-imsaku an hasrihim fi adad. Kita tidak memastikan berapa sih jumlah nabi dan rasul itu. Kenapa? Li'annahu rubbama adda ila itsbatin nubuwah war risalah liman laisa kadzalika fil waqi'i. Karena boleh jadi kita menetapkan orang yang bukan nabi dan rasul termasuk kepada nabi dan rasul, padahal dia bukan nabi dan rasul. Maknanya nabi dan rasul itu ini anggap dalam ilmu Allah jumlahnya 20.000 cuma. Ketika kita katakan 124.000, berarti lebih dari 20.000 ini bukan nabi dan rasul, kita sebut juga nabi dan rasul. Meskipun orangnya tak kita sebut siapa orangnya. Itu. Au ila nafi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'. Atau boleh jadi menurut ilmu Allah nabi dan rasul itu 150.000. Kita menyebut 124.000. Berarti ada orang yang kita bukan nabi dan rasul kita masukkan, atau orang nabi dan rasul kita keluarkan. Maka pendapat yang terbaik tidak memastikan jumlahnya berapa. Tapi kalau sekedar mengikut pendapat yang masyhur, dia menyebut 124.000, rasul saja 313, nabi sekaligus rasul 25, ulul azmi 5, imam nabi dan rasul 1. Itu. Jadi para ustadz dan ustazah, karena ini kajiannya kadang-kadang berjumpa di kitab yang lain, nggak ada yang membatasi, atau yang lain ada yang menyebutkan sekian. Pendapat para ulama itu bisa kita mendapatkan yang masyhur,
bisa kita mendapatkan seperti Imam Al-Baijuri tadi itu. Betul Ustaz, lebih aman kita Ustaz, sehingga kita tidak menghukumi yang tidak pasti dengan pasti. Karena para ustaz dan ustazah ini masuk akal Imam Baijuri ini. Kenapa? Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam pada Nabi Muhammad kan nggak bisa kita validasi. Sejarah mereka tak bisa divalidasi. Karena tidak ada yang menulis sejarah mereka dengan valid, sehingga ada satu katakan bank informasi jumlah mereka itu bisa divalidasi. Tidak bisa. Jadi pendapat Imam Al-Baijuri ini yang paling selamat di antara semua pendapat. Sehingga kita nggak perlu ribut dengan orang. Dan lagian mengetahui bahwa jumlah Nabi 124.313 bukan menjadi usil iman kita. Tak tahu pun kita tetap mukmin kita. Tapi yang 25 yang namanya Zakaria, yang namanya Zulkifli tidak kita akui sebagai Nabi, itu bisa kafir gara-gara itu. Karena itu usul iman. Sebab iman pada Nabi dan Rasul. Nah, jadi para ustadz dan ustazah, ini para ulama ini hebatnya mereka. Hal-hal yang boleh jadi tidak terpikirkan oleh kita sudah tuntas oleh mereka. Maka yang paling selamatin mengaji kitab para ulama. Sebab para ulama itu orang yang kalau bahasa Al-Quran menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau kita tengok redaksi secara balaghah, innama tu li ifadatil hasri, dibatasi. Seakan kata Al-Quran, yang hanya bisa takut kepada Allah itu ulama. Kenapa? Selain ulama bisa kenal dengan Allah dengan makrifat yang sepatutnya, bisa tidak. Tapi yang namanya ulama pasti makrifat yang sepatutnya, yang seharusnya kepada Allah. Maka mereka sangat hati-hati dalam berucap, dalam membuat sesuatu, dalam menulis sesuatu. Di dunia, kalau seandainya karya mereka salah, pendapat mereka melenceng, akan banyak yang protes. Jangankan ulama, kita ini sekarang, kalau saya macam-macam ya, ustaz-ustaz aja akan banyak protes langsung nih. Ustaz, masa tidak pernah kami dengar itu, lain pula ustaz sendiri gitu. Itu baru sekarang. Belum lagi nanti kalau ditulis dalam buku, akan banyak untuk menyerang. Masuk pula media sosial, makin banyak orang menyerang nanti. Di akhirat akan dihisab oleh Allah. Maka ulama sudah pikirkan itu. Saya kalau sembarang, tidak berdasarkan ilmu saya menyimpulkan, tak berdasarkan ilmu saya menyampaikan, di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan orang ahli ilmu, di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak selamat seorang pun. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang ragu kepada ulama, orang itu bermasalah itu. Bukan ulama bermasalah, orang itu bermasalah. Kenapa? Ulama itu Al-Quran menggaransi. Yang kedua, kita menyebut orang ulama karena kita tahu memang dia orang berilmu. Sehingga rata-rata kita tahu dia belajar kepada si fulan, dia belajar di tempat anu, baru kita sebut orang itu buya, guru, tuanku, kan gitu. Maka para ustadz dan ustazah yang paling selamat itu belajar ngikut ulama. Karena ulama itu satu digaransi. Yang kedua, ilmu mereka itu, ini ilmu akidah ini para ustadz dan ustazah, ini adalah kajian Al-Quran dan Sunnah khusus pada ranah keyakinan. Semua yang berbicara keyakinan sudah dikumpulkan di dalam ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu akidah. Quran dan Sunnah, semua yang berbicara tentang amaliyah sudah dikumpulkan dalam fikih. Maka fikih itu tafsir Quran dan Sunnah dalam ranah amaliyah. Akidah atau tauhid, tafsir Quran dan Sunnah ranah keyakinan. Kalau bicara tentang tasawuf, tentang akhlak, dalam ilmu tasawuf, semua pembahasan Quran sudah ada di situ. Ayat yang menurut kita muhkamat mutasyabihat, ayat yang menurut kita dia itu adalah mutlak muqayyad, oleh ulama sudah selesaikan. Instannya kalau ingin tentang akidah dalam Al-Quran, tengok dalam kajian tauhid, dalam kajian akidah. Sehingga para ustaz ustazah, ketika kita ngaji akidah ini ustaz, apapun pembahasan akidah dalam Quran dan Sunnah sudah ada di sini. Cuma memang tahapan kitab ini kan banyak. Ada yang tahap mubtadi'un, ada tahap mutawassitun, ada muntahun. Artinya ada tahapan kitab ini itu pemula. Ada orang sudah tingkatnya, ada ahli sedikit, ada yang sangat pakar. Sehingga pembahasan kitab itu ada yang sangat singkat, tapi inti ilmu. Ada yang agak lebar sedikit, sudah ada inti ilmu dan penjelasannya. Ada yang lebih luas lagi.
Di dalamnya ada inti ilmu, ada penjelasannya, bahkan ada bagaimana menjawab orang yang berbeda pendapat. Bagaimana dalil orang dijawab dengan pendapat kita. Itu kita para ulama itu begitu, para ustadz dan ustazah. Sehingga kalau ada orang protes, ini kitab kalian kok nggak ada dalilnya? Belajar matan takrib. Jadi kan matan takrib kan? Kok nggak jumpa dalil di situ? Karena memang kitab dalil itu bukan untuk pemula. Kalau pemula dikasih dalil, dengan apa dia menguasai dalil? Dia belum belajar usul fikih. Masalah dalam fikih dia belum tergambar oleh dia. Bahasa Arab dia tak pandai. Tapi kalau dia sudah punya alat, dikasih dalil, dalil itu akan buat dia semakin iqna, makin yakin, makin puas dengan penjelasan para alim. Jadi sekali lagi para ustaz dan ustazah, para ulama membahas ilmu-ilmu ini, mereka mengkaji Quran dan Sunnah, lalu mereka masukkan masing-masing sesuai dengan posnya. Ranah keyakinan, ranah amaliyah, ranah akhlak. Nanti masuk ranah sejarah dalam tarikh, dalam sirah. Masuk dalam ranah ilmu makulat, masuk dalam mantik nanti. Yang masuk ranah logika. Yang masuk nanti dalam ranah misalnya tentang hikmah, masuk dalam ilmu hikmah nanti. Jadi ulama kita itu sudah mengkaji Quran dan Sunnah, lalu diposkan untuk bidang masing-masing, sehingga kita tinggal mau cari bidang apa yang kita perlu, ambillah, pelajarilah ilmu masing-masing. Itu sebabnya para ustadz dan ustazah kalau jumpa, kok jarang ya di masjid-masjid dikaji kitab tafsir dari awal sampai akhir? Kok jarang dikaji kitab hadis Sahih Bukhari atau Kutubus Sittah dari awal sampai akhir? Kenapa? Karena kalaulah kita kaji, takutnya ilmu kita baru selesai juz 1 Sahih Bukhari, yang 5 juz belum selesai, atau baru 1000 yang 6000 belum selesai, kita sudah mati sehingga belum selesai mengkaji semua, belum dapat semua ilmu. Tapi ketika mengkaji hadis, mengkaji fikih, mengkaji akidah, mengkaji tasawuf, yang mau dibuat dalam Islam ini sudah selesai di situ. Gitu Ustaz dan Ustazah. Apalagi Sahih Bukhari itu pengulangannya banyak sekali. Sehingga kalau kita bacalah semua kitab hadis, kitab tafsir, jangan-jangan seumur hidup belum pernah selesai. Sehingga mau beramal ini masih bingung juga. Tak pernah beramal seumur hidup. Kaji kita cuma mencari tahu yang mana yang akan diamalkan. Sementara orang sudah 70 tahun beramal. Kita masih mencari apa yang tidak diamalkan. Kenapa? Karena berkutat dengan bahan mentah. Sama kayak ibu-ibu. Disediakan ada sepadeh, ada kunyit, ada jahe. Nah ini kuali, ini tungku, ini api, ini kayu. Itu mesti berkutat. Yang kayu sebelah mana ya? Yang api yang mana ya? Kalau kita menukang kompor gimana caranya? Mesti berkutat di situ. Sementara orang dah makan lama, dah tak kantui dulu, dah lalu lama, dah bakaruah dulu gitu. Sudah pergi rekreasi sampai ke luar negeri pula gitu. Kita masih juga berkutat. Mana tadi yang bisa untuk disorongkan untuk jadi api, jadi bahan bakar tungku gitu. Masih di situ. Makanya mengkaji dalil itu biarlah para ulama ahli usul fikih atau para ulama yang memang kajian mereka tiap hari buka kitab kuning. Orang yang tak bisa tiap hari buka kitab kuning, tak usahlah memaksakan diri mana dalilnya. Takutnya dijawab orang nanti, dalilnya ayat Quran ayat sekian tuh. Sudah itu dia bingung pula. Apa hubungannya dengan masalah kita, kata dia. Tadinya bertanya dalil. Sudah itu bertanya, apa hubungannya dengan masalah kita? Oh makin panjang kerja kita. Apalagi dia tak pandai bahasa Arab. Terjemahkan pula satu dulu kerja kita. Sudah itu jelaskan lagi. Hubungannya ayat ini dengan masalah begini begitu. Oh, panjang kerja kita. Itu para ustaz dan ustazah sampai pembahasan Nabi dan Rasul. Setelah ini masuk pada tentang malaikat alaihimussalam. Kalau ada diskusi, mari kita diskusi. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, ada tambahan. Ustaz Zahriman, kalau ada tambahan Ustaz. Para ustaz, ustazah ada pertanyaan, silakan. Fadhil Ustaz. Ada mau ditambahkan Ustaz Zahriman? Ustaz, ustazah ada pertanyaan atau yang didiskusikan? Kalau tidak, kita tambah tentang iman pada malaikat. Lanjut, iman pada malaikat. Al-Fasl Salith. Pembahasan kita sudah masuk bab ketiga. Fil malaikah. Pengkajian kita tentang beriman kepada malaikat alaihimussalam. Apa yang kita bahas tentang iman pada malaikat ini? Manhum. Siapa saja malaikat itu? Wa tabi'atuhum. Tabiat malaikat. Apakah dia dari nur? Apakah dari nar? Apakah dari tin? Atau yang lain? Al-malaikatul asyarah. Yang kita bahas malaikat yang 10. Manhum. Siapa mereka? Wa tabi'atuhum.
dan bagaimana tabiat mereka. Sebab malaikat itu kalaulah kita buka kajian semua tentang malaikat, banyak para ustaz dan ustazah. Yang kita tahu mulai dari Jibril sampai malaikat Malik. 10 itu. Tapi belum lagi kita tahu malaikat rahmat, malaikat pembawa aras, dan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu kan 360 pada setiap orang. Jadi banyak malaikat itu. Sehingga para ulama menggambarkan kalaulah jarum itu jatuh dan malaikat itu kasat mata, itu tak akan sampai jarum itu jatuh ke tanah. Saking banyaknya malaikat itu. Cuma untung malaikat tak kasat mata. Sehingga kita tak kaget. Kok jarum tak sampai ke tanah ketika jatuh gitu. Kok klip, tahu klip dah? Apa klip itu Indonesia-nya? Staples apa? Hektar itu ketika kita buka dari plastik-plastik makanan itu, kok ketika kita buka dia melenting tapi kok gak jatuh ke tanah gitu. Oh, rupanya ditahan oleh malaikat. Nah, untung malaikat itu tak benda kasat mata sehingga tak kaget gitu. Ini kok mengawang-awang aja gitu. Jadi itulah hikmahnya di antaranya Allah tak tampakkan malaikat. Qala an-Nazim rahimahullah, Imam As-Sayyid Al-Marzuki mengatakan dalam bait syair beliau, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Dan malaikat malak itu bentuk tunggal dari malaikat bentuk jamak. Wal malakul ladzi, dan malaikat yang dia tidak punya ayah dan ibu, tidak makan, tak minum, tak tidur pula. Itulah di antara tabiat malaikat. Apa sih maksud dari bait syair ini? Yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap mukallaf. Dalam bahasa Arab, huruf yang kita sebut huruf jar itu, antara li dan ala itu punya makna yang berbeda. Ala lil isti'la, berarti kita ini diharuskan melakukan sesuatu. Tapi lam lil milki katanya. Betul Ustaz ya? Kan kalau kita bahas huruf jar itu, ala lil isti'la, lam lil milki. Ala ini menunjukkan bahwa orang mukallaf mesti melakukan sebuah aktivitas. Apa dia? Meyakini. Diwajibkan dia. Ayya'atakida, meyakini. Apa yang wajib diyakini? Anna lillahi malaikatan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat alaihi mussalam. Semoga Allah berikan tambahan keselamatan untuk malaikat itu. Allah berfirman, Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini ayat, kalaulah para ustadz setiap habis solat membaca ini yakin saya sudah hafal di ujung lidah. Karena kan di antara zikir yang biasa dibaca oleh imam-imam kita setelah solat, akhir surah Al-Baqarah di antaranya. Termasuk pesan sahabat Abdullah bin Umar, nah nanti kalau aku meninggal, jangan langsung bergerak dari pusara, duduklah agak sebentar. Dalam sebagian riwayat dikatakan, selama orang menyembelih onta, lalu dibagikan dagingnya. Ini kan kita mau kurban nih. Nah, cobalah kira-kira, orang profesional mulai dari menyembelih onta, sampai daging dibagikan semua, berapa habis waktu? Anggap 1 jam, anggap. Maka seakan kata Abdullah bin Umar, nah, tolong kamu tetap berada di pusara agak 1 jam setelah kuburanku selesai. Orang dia pergi ke duduk dulu. Lalu apa kata dia? Bacakan awal surah Al-Baqarah dan khatimatuha. Dan akhir dari puara surat Al-Baqarah ini. Ini ayatnya. Maka Ustaz dan Ustazah, membacakan Quran untuk orang yang sudah meninggal itu sudah diajarkan, sudah diamalkan oleh sahabat Rasul. Sahabat tak dapat ilmu kecuali dari Rasul, karena mereka adalah murid-murid Rasul. Sehingga kalau hari ini kita bacakan Quran untuk orang sudah meninggal, itu dalilnya bahkan dari sahabat yang membuat. Itu para ustaz dan ustazah. Belum lagi kalau kita masuk pada hadis dalam Sunan At-Tirmizi, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang yang sudah meninggal. Itu kalimatnya mauta. Jelas, orang sudah meninggal. Surat Yasin dibacakan. Yasin adalah Al-Quran, Al-Baqarah adalah Quran. Maka ayat Quran itu boleh dibacakan. Bahkan surat mayat, surah Al-Fatihah kita bacakan. Betul. Jadi bacakan Quran untuk orang sudah mati itu, dalilnya sahabat Abdullah bin Umar suruh anak baca awal dan akhir Baqarah. Nabi suruh baca Yasin.
agama ajarkan kalau sholatkan mayat baca Fatihah dalam sholat. Apalagi kurangnya. Boleh tidak membacakan Quran untuk orang sudah meninggal. Itu minimal 3 tadi indikasi boleh membacakan Quran untuk orang sudah meninggal. Wahum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasifu bihil bashar. Dan para malaikat ini tidak disifati atau mereka tak memiliki sifat dengan sifat-sifat apapun yang biasa dimiliki manusia. Contoh, wa min dzalika, di antara sifat mereka annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin. Mereka satu beda dengan kita, tak diciptakan karena ada perantaraan bapak dan ibu. Tidak ada perkawinan bapak ibu lalu dimatangkan dalam rahim ibu lalu lahir anak, tidak ada begitu. Wa annahum la ya'kuluna, beda kedua, mereka tak makan. Wala yashrabuna, mereka tak minum. Wala yanamuna, mereka tak tidur. Jadi ini diantara beda-beda malaikat. Saya potong sedikit para ustaz dan ustazah. Kan sering kawan-kawan Wahabi itu bilang kullu bid'atin dhalalah. Betul kan? Kullu bid'atin dhalalah. Dari segi bahasa, jika disebut oleh mereka setiap bid'ah itu sesat, itu sudah bermasalah menterjemahkan. Kenapa? Kalimat kullu bid'atin dhalalah ini, jika kita berpedoman dengan penggunaan Al-Quran terhadap kullu ini, satu contoh, wa ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dalam surat Al-Kahfi, kullu safinatin. Kalau kita tengok tafsir para ulama, ini umumnya diartikan safinatin salihatin. Kapal yang masih bagus, yang masih layak untuk berlayar. Kapal yang masih bisa dipakai untuk beroperasi. Tapi kalau yang rusak, enggak diambil. Itu sebabnya ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa keliling-keliling, ada kapal yang dibolongkan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa protes. Kenapa dibolongkan? Mestinya kapal yang rusak kita perbaiki. Ini yang bagus dirusak. Ada kata Nabi Khidir, di belakang mereka nih, atau di sekitar mereka nih, ada raja yang zalim, akan mengambil kulla safinah. Safinah yang mana? Salihah, yang bagus-bagus. Yang rusak tak akan diambil. Jadi dibelangi itu tujuannya agar kapal ini jangan disita oleh raja yang zalim. Berarti yang diambil sebagian kapal. Mana? Yang salihah, yang bagus. Yang tak salihah, tak diambil. Kita tengok lagi penggunaan Quran. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Minal ma'i kulla syai'in, kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Malaikat tadi bahasan kita tak dari air, dari nur, ya kan? Jin, setan dari nar. Berarti kullu ini di sini tidak berarti seluruhnya, tapi sebagiannya dihidupkan oleh Allah dengan perantaraan air atau sebab air. Maka mengartikan kullu bid'ah ini sebagian daripada bid'ah itu sesat. Jadi para ulama kita menyebut ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu dari redaksi ini. Cara menterjemahkannya, Quran yang mengajarkan. Dan ini kalau kita kaji banyak lagi ayat yang lain para ustadz dan ustazah. Ini 2 contoh saja bagaimana Quran menggunakan bahasa kullu untuk menjelaskan beberapa hal kepada umat. Paham dari segi bahasa? Kita tengok segi hadis lagi. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kan tak bercakap dengan satu hadis ini saja tentang yang baru. Coba tengok beberapa contoh hadis Nabi yang lain. Kata Nabi misalnya satu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan sayyi'atan fil islami sunnatan hasanatan. Saya tulis sampai sini aja. Man sanna, kata para ulama, ini memang membuat hal baru dalam agama berdasarkan ijtihad, berdasarkan istinbat dari dalil Quran dan Sunnah. Jadi sanna ini membuat perkara baru berdasarkan kajian kepada yang menjadi dalil syariat. Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Berdasarkan kajian kepada ijma', qiyas, Quran dan hadis itu dibuatlah sesuatu yang baru.
Ini kan setiap yang baru tadi sesat. Di sini menyuruh membuat yang baru. Justru orang yang membuatnya falahu ajruha, dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dapat pahala kecipratan dari orang yang mengikut dia setelah dia memulai. Berarti kan seakan ini melarang membuat yang baru, di sini menyuruh membuat yang baru, memotivasi buat yang baru. Itu tak masuk akal, Nabi itu bertentangan dengan dirinya. Sini suruh, ini larang. Berarti dua hadis bertolak belakang kan? Tak masuk akal. Disitulah kata para ulama, sebagian bid'ah itu dia sesat, sebagiannya tidak. Contohnya ini, disuruh buat yang baru. Paham Ustaz? Tadi segi bahasa makna kul. Yang kedua, hadis Nabi menerangkan hadis Nabi yang lain. Kita tengok hadis Nabi yang kedua. Man ahdasa, hafal hadis dalam arba'in itu? Fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Ma laisa minhu, yang tak boleh itu dibuat yang baru, ma laisa minhu. Tapi kalau ma minhu atau ma huwa minhu, tidak terlarang. Yang terlarang ma laisa. Ngerti maksudnya? Yang tak bagian dari agama kita buat-buat, baru tak boleh. Tapi kalau dia berasal dari agama juga, boleh dibuat. Sehingga ketika dianalisa, apakah Nabi tak membuat sesuatu ketika kita buat langsung dia dihukum bid'ah? Kata para ulama, tidak. Kenapa? Karena Nabi tak buat sesuatu itu, boleh jadi beliau mencukupkan dalil umum sudah banyak menurut beliau. Karena dalil umum sudah banyak, tidak perlu lagi dijelaskan spesifik apa yang boleh dibuat. Karena al-mubahat wal mandubat itu sangat banyak, tak bisa kita batasi. Mana sih perkara yang mubah dalam agama? Mana sih perkara yang disunnah dalam agama? Itu sangat banyak. Kalaulah Nabi sebutkan satu persatu, jangan-jangan sampai ke depan, sampai kiamat nanti, kita tidak berkembang, yang baik-baik, yang sesuai perkembangan zaman itu berkembang, kita tak mau menerimanya sebagai sebuah kebaikan. Contoh sekarang, buat kajian direkam di YouTube, disiarkan live streaming. Kalaulah kita membatasi yang disebutkan Nabi ini baik, yang disebutkan Nabi ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan-jangan kita tak mau menyiarkan dengan YouTube, dengan live streaming kajian-kajian kita. Sehingga ini manfaatnya bisa lebih luas daripada tak disiarkan dengan YouTube, dengan live streaming. Jadi al-mubahat, perkara baik yang dibolehkan syariat, wal mandubat, perkara yang disunahkan yang dibolehkan syariat itu sangat banyak. Tak ada batasnya. Cuma Nabi tak menyebutkan satu persatu, ini boleh buat, ini tak boleh buat, tak begitu. Tapi dalil umum banyak. Contoh paling mudah, paling populer kita ulang-ulang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun kecil, itu kan seakan mengajarkan kepada kita, buatlah oleh kalian semua yang baik-baik. Kecil, besar, banyak, sedikit, buatlah. Karena semua itu akan dipandang oleh Allah, akan dicatat, akan dibalas oleh Allah. Sehingga seakan Nabi mengatakan, yang buat baik itu banyak sekali. Yang bisa kelihatan banyak sekali. Tidak perlu aku batasi, aku detailkan satu-satu. Justru kalau didetailkan, jangan-jangan kita terpaku dengan yang didetailkan, sehingga yang banyak potensi kebaikan yang lain justru kita tinggalkan. Termasuk kajian takdir gini Ustaz. Kalaulah kita terpaku yang disebutkan Nabi saja, kan dulu nggak ada takdir zaman Nabi. Iya kan? Kecuali takdir masalah iman gitu. Dalam masalah perkara iman akidah. Tapi yang takdir yang Ustaz Kurniawan dan kawan-kawan ini kan tak ada dulu kan? Sehingga kalau dibahas oleh kita, boleh tidak takdir mengadakan kajian bulanan? Oh, Nabi tak pernah sebutkan. Repot kita. Padahal ketika kita jalani, minimal tak usah anggap dapat kaji. Berjumpa kawannya, sudah luar biasa senangnya. Betul? Senang tak Ustazah berjumpa dengan kawan? Itu jadi senang. Belum lagi sampai di sini bisa diskusi dengan kawan, bisa saling berbagi, dapat info-info baru. Nah itu. Ustazah, ke depan saya berencana dengan Ustaz Hanafi, kalau bisa kajian seperti ini tetap disupport oleh TWU, tapi tempatnya kita buat di Masjid Nurul Watan. Gimana kira-kira?
Dah dapat maslahatnya satu, dekat rumah saya. Tetap pesertanya sama, tapi tempatnya dipindahkan ke Nurul Watan. Itu. Bukan karena kami tak mau di sini, tapi maksud saya biar lebih hidup Masjid Nurul Watan. Sehingga kita ke depan makin familiar dengan Nurul Watan dan kita semua makin banyak aktivitas di situ gitu. Karena mohon maaf kalau tak kita siapa yang menghidupkan masjid itu lagi? Ditunggu orang Panam datang ke situ. Sampai di simpang Tugu Songket itu dah macet mereka dah. Lewat pula di Jembatan Leton sampai di lampu merah PCR itu dah macet dah, orang main bola di Kaharudin Nasution kata dia. Jadi kita lah yang paling masuk akal diharapkan menghidupkan Masjid Nurul Watan itu. Betul Ustaz? Tetap tempat cuma beda gitu. Tempat cuma beda. Jadi saya baru wacana. Semuanya tetap seperti sekarang, cuma tempat saja yang beda gitu. Supaya tempatnya di Nurul Watan. Satu menghidupkan Nurul Watan, yang kedua di masjid kan lebih barokah. Itu. Jadi tidak berbeda Ustaz, cuma tempat saja berbeda. Jadi tetap ada kitab, ada konsumsi sama Ustaz. Tetap ITWU support seperti biasa. Tempat saja dipindahkan. Tapi kalau merasa sini tetap saya oke juga, tak ada masalah. Tadi itu cuma targetnya menghidupkan Masjid Nurul Watan. Biar kita lebih familiar sehingga ustaz-ustazah makin paham dengan Nurul Watan, makin sering melihat sudutnya makin tahu kan. Oh di sini kelemahan Nurul Watan nih. Ini kelebihan Nurul Watan nih. Sehingga bisa berpikir ke depan, nanti kita buat tahsin Nurul Watan je lah. Nanti kalau ada kegiatan Nurul Watan je lah. Kira-kira begitu. Agar kita membesarkan base camp kita bersama di Masjid Nurul Watan. Itu kira-kira. Gimana Ustaz Harimar pernah Ustaz? Gimana menurut Ustaz kalau kita di Nurul Watan kita buat? Oh makin oke kan Ustaz? Tak perlu ngegas 100 km per jam. Begitu tertidur, terdengar suara di masjid, dah mulai ini, langsung berangkat. Datang juga. Itu. Nah, jadi itu Ustaz wacana baru Ustaz. Kalau kita sepakat, kita adakan di situ. Kalau tidak, tetap di situ, tak ada masalah. Intinya, targetnya kalau di Nurul Watan, bagaimana bisa menghidupkan Nurul Watan gitu. Nah, kalau di sini tetap ahlan wa sahlan, marhaban, tak ada kendala. Keduanya baik. Lanjut Ustaz. Jadi itu tadi bahwa kullu bid'atin dalalah, dari segi bahasa Quran mencontohkan cara menerjemahkan. Dari segi hadis Nabi yang lain mendukungnya, menjelaskan bahwa Nabi ternyata tak sedang memaksudkan semua yang baru-baru adalah bid'ah. Semua yang tak dibuat langsung oleh Nabi adalah bid'ah. Buktinya ada beberapa hadis Nabi yang lain menjelaskan ada yang Nabi anggap itu tak boleh, ada yang dianggap Nabi boleh. Paham kira-kira maksudnya? Itu Ustaz dan Ustazah. Sehingga para ulama kita menyebut ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu bukan karena mereka tak setuju dengan Wahabi, bukan. Tapi karena memang dasar ilmiahnya kuat. Ini baru berapa hadis. Kalau kita buka kitab-kitab banyak lagi argumentasinya sangat kuat dan sulit untuk dipatahkan. Lebih dari itu, orang yang bicara ada sunnah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu adalah rata-rata para mujtahid, para pakar hadis. Yang terkemuka di antara mereka Imam Syafi'i. Nanti lihat dalam Manaqib Imam Baihaqi. Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyebutkan al-muhdatsatu darbani. Yang baru-baru itu ada dua bagian. Satu, ma wafaqal kitab wal sunnah wal ijma' wal qiyas. Yang sepakat, yang sama maksudnya yang diinginkan oleh Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, maka itu termasuk yang mahmudah. Yang tidak sama baru madmumah. Beliau bagi dua. Imam Nawawi bagi 5. Imam Ibnu Abdul Bar bagi jadi 5. Imam Al-Is bin Abdul Salam bagi jadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Argumentasinya banyak Bapak Ibu. Saya kira sekedar itu saja. Bahwa tadi kan malaikat berasal dari nur. Menunjukkan bahwa tak semuanya Allah hidupkan dari air. Redaksi kullu itu yang kita ambil tadi. Gitu. Sekedar ini, Ustaz, kalau dibantah orang ada jawaban sikit lah gitu. Ada pula senjata sikit untuk menangkis. Lanjut. Wala yatasifuna bidzukuratin wa unithatin. Mereka tak boleh disifati sebagai malaikat jantan, malaikat betina, laki-laki atau perempuan. Wala khunutha atau hermafrodit yang punya dua kelamin. Ustaz dan Ustazah, khuntha ini tak boleh kita nafikan. Karena memang ada kasusnya. Khuntha itu artinya ada orang diberikan Allah memang dua kelamin.
Satu ada yang dominan, satu tak dominan. Mungkin juga keduanya sama-sama dominan. Itu yang muskil itu kata ulama itu. Tentang muskil. Jadi ini secara hukum akal sangat bisa terjadi. Kita tak perlu menafikan. Kalau kita tak tahu, sampai dia tak tahu bahwa ini ada realita. Kami sekitar bulan November mengadakan khitanan massal daerah Sukajadi. November tahun lalu. Bukan 2023 kemarin, 2022. Di Sukajadi, di Masjid Da'watul Islam. Ada anak laki-laki, mohon maaf. Kelaminnya itu tersimpan di dalam. Sehingga sekilas nampak dia menolak seperti perempuan. Tapi ketika dicek, ditarik oleh dokter urologi, punya di dalam dia. Sehingga dia itu mesti dioperasi agar normal seperti laki-laki. Jadi kencing itu kayak perempuan keluarnya para ustaz-ustazah. Sebab dia tersimpan di dalam, keluar itu mohon maaf. Terbalik barang itu. Mohon maaf, persis seperti punya perempuan. Karena saya hadir langsung di dokter urologi karena kami YTWU yang membawa ke dokter untuk menyelesaikan masalah anak ini. So orang tuanya termasuk fakir miskin. Anak ini kalau dibiarkan sampai dewasa, takutnya dia punya sakit psikologis, tidak pernah mau nikah dia. Maka alhamdulillah sudah dioperasi, 2 kali operasi anak itu. Kata dokter ini bisa dinormalkan Ustaz katanya. Dioperasi oleh dokter urologi. Dokter Afdol waktu itu. Kalau tahu dokter Afdol urologi. Beliau di Ibnu Sina, kami bawa. Waktu itu ke Syafira beliau anjurkan, lalu dibawa ke Arifin Ahmad untuk tindak lanjut. Sebab Arifin Ahmad bisa pakai BPJS. Maka kami uruskan BPJS-nya waktu itu. Jadi Ustaz dan Ustazah, orang khunta itu ada. Yang dikasih Allah 2 kelamin itu ada. Sehingga bahasan fikih ada tentang khunta. Terutama khuntal muskil. Betul kan Ustaz? Itu ada pembahasannya. Kenapa? Karena faktanya ada. Nah, sehingga Ustaz dan Ustazah jangan heran. Kok ada khunta itu Ustaz? Ada. Realita ada. Faman ya'taqada dhukuratahum, kalau ada orang berkeyakinan malaikat laki-laki, kana mubtadi'an fasiqa. Pendapat dia itu bid'ah. Kenapa? Tak ada dalam syariat disebutkan orang yang menghukumi malaikat laki-laki. Dia baru membuat. Kalau sengaja dia mengolok-olok malaikat laki-laki atau bermaksud yang tidak baik, bisa fasik gara-gara itu. Wa fi kufrihi, apakah mereka sampai kufur? Qaulani, ada 2 ijtihad ulama. Wa man ya'taqada unusatahum, kalau ada yang meyakini malaikat itu sebagai perempuan, kelaminnya betina, kana kafira. Kafir orang seperti itu. Li'annahu dakhala fi qawlihi ta'ala, karena dia termasuk ke dalam firman Allah yang Allah cela orang yang mengatakan wa ja'alil malaikatan ladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka menjadikan hamba-hamba Allah yang ibadur rahman, yaitu para malaikat, dengan dihukumi sebagai perempuan. Quran mencela orang seperti itu. Jadi para ustadz, para ustazah, malaikat tak boleh disebut jantan atau betina, apalagi disebut dengan khuntha. Dihukumi laki-laki saja ada 2 qaul, kafir atau tidak. Dihukumi betina atau perempuan, kafir, sebab bercanggah, berselisih dengan yang disampaikan oleh Quran. Wal aula wa aula bil kufri man ya'taqada khunutatahum limazid tanqis. Kalau ada pembahasan jika dihukumi laki-laki, qaulani, dihukumi perempuan, kafiran. Bagaimana dengan khuntha? Lebih patut orang yang menghukumi malaikat dengan khuntha dihukumi dengan kafir. Kenapa? Dihukumi betina saja kafir, apalagi khuntha. Karena khuntha itu tidak normal, tidak biasa. Dihukumi dengan yang biasa saja kafir, dengan yang tak biasa lebih patut dihukumi kafir. Itu kira-kira kata Imam Asy-Syafi'i al-Muddin. Wa hum ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Wa hum ajsam. Ajsam ini bisa kita artikan bentuk fisik. Sehingga orang yang menyatakan Allah punya bentuk fisik, mujassim. Punya mata, punya tangan, punya kaki, dan segala macam. Para ustadz dan ustazah, perlu saya yakinkan, ahli sunnah tak mengingkari apapun sifat Allah. Apakah Al-Quran menyebut Allah itu punya ainun, atau a'yin, punya yadun, atau punya yadani, atau Allah menyebutkan wajhah, kita tak pernah mengingkari. Yang perlu kita ketahui adalah
ulama kita dalam memahaminya punya dua metode, takwil dan tafwid. Itu perlu dipahami. Sehingga kalau ada orang bilang, kalian yang Asy'ari mengingkari sifat ain, mata kalau diterjemahkan secara redaksional, sifat yadun, tangan kalau terjemahkan redaksional, kemudian wajhun, wajah, muka ini kalau terjemahkan secara redaksional, kalian mengingkari sifat itu dusta. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah mengingkari satupun sifat Allah. Namun yang kita yakini dari sifat itu tak sama dengan keyakinan orang Wahabi. Itu ustaz-ustazah mesti yakin poin ini. Termasuk ayat istiwa di atas aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ulama ahli sunnah yakin dengan ayat itu. Terima sifat istiwa Allah. Tapi yang berbeda adalah apa yang dimaksudkan dengan istiwa oleh ulama ahli sunnah dengan istiwa yang dimaksudkan orang Wahabi. Dan amanah ilmiah, kalau seandainya berbeda pendapat, sampaikan kita tak sama pendapat. Tapi menyebut orang mengingkari sifat Allah gara-gara tak sama yang kita pahami, itu tidak amanah ilmiah. Paham maksud saya? Bahwa kita meyakini Allah punya sifat ain, Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat wajud dan segala macam. Kita yakin sama dengan ulama yang lain yakinnya. Masa ayat Quran kita nafikan? Masa ayat Quran tak kita terima? Cuma maksudnya apa? Baru beda kita dengan Wahabi. Paham Ustaz dan Ustazah? Wahabi itu meskipun tidak terang-terangan, ketika mereka meyakini sifat wajhun, sifat yadun, sifat saqun, sifat ainun, semua indikasi ucapan mereka menyebutkan Allah itu punya benda, punya fisik, punya organ. Boleh dicek ucapan-ucapan mereka. Tapi ketika dikejar, mereka mengira. Cuma ucapan mereka, kalau dipahami, mengindikasikan fisik-fisik ini semua. Ulama ahlu sunnah? Tidak. Ulama ahlu sunnah agar umat jangan sampai berfikir liar, sehingga berfikir Allah punya tangan macam kita, punya kaki macam kita, punya wajah macam kita. Ulama ahlu sunnah belakangan membuat metode namanya ta'wil. Kalau dulu tafwid. Apa maksud Allah? Allahu a'lam dengan hakikat lafaz yang ada ini. Tapi makna ijmalnya, makna globalnya dipahami ulama. Contoh, Allah ingin menyampaikan kepada kita, dia punya sifat kudrah yang mutlak. Dia ingin menyampaikan kepada kita, punya sifat ilmu, yang ilmunya tak terbatas. Dia punya sifat ingin menyampaikan kepada kita, punya iradah, iradahnya tak terbatas. Itu dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah dengan makna mujmal seperti itu. Tapi makna rinci, makna detail, satu persatu maknanya lafaz iyad itu begini. Ulama Ahlus Sunnah memilih untuk imsak. Tidak mengartikan, tidak menterjemahkan, tidak menjelaskan maksud. Ini Allah yang paham maksud hakikinya. Lalu karena belakangan banyak orang non-Arab yang tak paham bahasa Quran, membaca Quran. Orang yang tak paham bahasa Arab Quraisy membaca hadis Nabi. Takut kalau mereka ini salah dalam menjelaskan, dalam memahami, digiringlah mereka kepada pemahaman yang selamat. Ditengoklah dalam bahasa Arab kalimat ainun apa artinya, kalimat yadun apa artinya, kalimat sakun apa artinya, kalimat istiwa apa artinya. Lalu setelah ditengok banyak makna tadi, diambil satu makna yang bukan makna redaksional, lalu diterjemahkan kepada masyarakat. Contohnya, Allah ingin mengatakan dia punya kudrah terhadap kita. Sehingga itu sesuai dengan makna bahasa Arab satu. Yang kedua, sejalan dengan sifat Allah. Yang ketiga, tak saling bertolak belakang antara satu ayat dengan ayat Quran yang lain. Karena Quran itu kalau terjemahkan setiap ayatnya dengan makna hakiki, makna tertulisnya, itu bisa ayat Quran itu tolak belakang dengan ayat Quran yang lain. Kayak contohlah Ar-Rahman al-'arsy istawa itu. Bagaimana kita mengartikan ketika Abu Bakar bersama Rasul di Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana. Bagaimana kita mengartikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Bagaimana kita mengartikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Paham para ustaz-ustazah? Itu ayat Quran semua. Jika setiap ayat diartikan redaksional, semua itu menunjukkan tidak satu lokasi, tapi banyak lokasi yang berbeda-beda. Sehingga makin bertanyalah umat, yang mana satu yang benar tempat Allah ini? Paham ustaz dan ustazah? Makanya kalau kata orang Wahabi,
kami tak memaksudkan seperti kalian maksudkan. Yang penting maknanya bukan seperti yang kalian ketahui, bukan makna yang kita ketahui. Tinggal pertanyaan kita balik pada mereka. Lalu makna apa yang kalian maksudkan? Kalau kita tidak tahu makna yang kalian maksudkan itu. Berarti penjelasan makna ahlu sunnah lebih mudah dibanding makna mereka. Paham? Kan kata ulama ahlu sunnah ketika ditakwil, contoh ketika disebutkan ainun itu pengawasan Allah. Kata orang Wahabi, ainun itu bukan seperti mata yang kita pahami. Pokoknya bukan mata seperti yang dipahami oleh manusia. Pertanyaan kita, lalu ainun itu apa kalian maksudkan? Pokoknya bukan yang dimaksudkan oleh manusia katanya. Lalu apa? Tak akan pernah ada jawaban. Berarti penjelasan mereka lebih sulit, lebih rumit dibanding ahlu sunnah. Ngerti maksud saya? Yang paling simpel seperti ulama salaf dulu. Serahkan kepada Allah. Kalau ingin terjemahkan, terjemahkan sesuai bahasa Arab. Kalau ingin menjelaskan, yang bisa dipahami oleh manusia dan akidahnya selamat. Kalau tidak, jangan makin liar orang nanti, atau makin rumit memahaminya. Jadi apalah kira-kira maksud Allah ini gitu. Makin rumit dengan cara Wahabi itu. Betul Ustaz Hariman. Makanya Ustaz Hariman ini kalau sudah bahas akidah, panas telinga orang semuanya. Maka dengar kajian beliau di Masjid Raya An-Nur. Selasa ba'da maghrib kalau pekan ganjil. Setiap pekan itu pekan ganjil je Ustaz? 245. Nah, berarti hari Selasa ba'da maghrib 245. Siap-siap ba'da Isya saja. Ba'da Isya live streaming Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Panas-panas bisa telinga dengar beliau. Suara keras, nalar hidup, kadang-kadang. Betul Ustaz? Jadi mendengar dia pengajian itu, begitu kita terus menunggu apa lagi yang akan ketawakan Ustaznya kita. Terbelalak mata kita nontonnya. Jadi Ustaz, banyak kajian akidah ahlu sunnah ini kalau mau kita ikut. Lanjut, ajsamun bentuk fisik nuraniyatin yang dia asalnya dari nur. Latifatin yang sangat lembut, sangat halus. Bil arwah yang Allah berikan nur tadi itu, jisim itu ada ruh di dalamnya. Qadiratun mampu malaikat tadi itu ala tasyakkuli untuk berubah-ubah bentuk bi askalin mukhtalifah dengan banyak bentuk yang beragam. Qala ta'ala khuliqatil malaikatu min nur. Allah mengatakan, Nabi mengatakan malaikat diciptakan Allah dari nur. Wa khuliqal jannu min marjin min nar. Dan jin diciptakan dari inti api. Wa khuliqa Adama mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dengan yang sudah disifatkan pada kalian, yaitu min turab, dari tanah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala ta'ala, dan kata Allah, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami kirim kepadanya ruh kami. Artinya ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada malaikat, fatamatsala laha basharan sawiyya, sehingga malaikat itu kadang-kadang bentuknya seperti manusia utuh, manusia sempurna. Maka ketika Nabi berjumpa dengan Jibril saat sedang halaqah dengan sahabat, yang terkenal dengan hadis Jibril dalam Arba'in itu persis bentuk manusia. Cuma dalam hadis dijelaskan, la ya'rifuhu ahadun minna, tak ada yang kenal. Dia tidak tinggal sekitar Madinah, juga tak dikenal oleh seorang pun sahabat, wala yuru alaihi atharus safar. Tapi tidak nampak juga orang dari jauh. Tak nampak dari jauh. Siapapun kita tak ada yang kenal. Dari mana ni orang? Kan nalarnya kalau orang sekitar kita yang hadir dikenal. Kalau tidak kenal berarti datang dari jauh. Kalau datang dari jauh nampak bekas perjalanan. Contoh baju berdebu, kumal. Ini tak nampak datang dari jauh. Tidak ada bekas perjalanan. Kita pun tak ada kenal. Dari manalah datang orang ini. Sehingga di ujung hadis itu kata Sayyidina Umar, falabistu maliyah. Cuma kaget bengongnya nengok orang ini pergi. Siapalah orang datang ni lalu pergi dia. Datang tiba-tiba bertanya, duduk paling dekat dengan Nabi. Awak biasanya nengok Nabi je payah. Segan nengok Nabi itu. Kata sahabat kan, asal Nabi datang, nengok Nabi kita payah gitu. Macam nengok matahari. Tak kuat mata kita mandang Nabi. Ini tiba-tiba orang tak dikenal duduk dekat Nabi, bertanya pula lagi. Sudah jawab Nabi, diukur pula pertanyaan jawaban Nabi itu. Ahsanta atau saddaqta. Bisa pula dia mengukur Nabi ini benar atau salah. Jawaban Nabi tepat atau tidak gitu. Jadi itu sahabat ketika datang malaikat itu bentuknya bentuk manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini satu sisi kata para ulama menunjukkan
ruhaniyah sahabat itu sangat tinggi sehingga bisa melihat malaikat. Karena tak bisa sembarang orang lihat malaikat itu. Kita untuk bisa melihat yang bukan manusia ini, di luar manusia yang halus-halus itu, butuh ruhaniyah lebih daripada sekedar manusia ini, para ustaz dan ustazah. Kalau tidak, takkan bisa kita. Malaikat, jin, untuk keluar dari bentuk aslinya, itu butuh effort yang besar juga. Makanya orang yang ruhaniyahnya tinggi, karena dia riyadhah dengan zikir kah, karena banyak amal soleh kah, terjadi mukasyafah, dibukakan Allah itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena Allah membukakan atau menyampaikan derajat orang kepada derajat tertentu berdasarkan Allah bukakan untuk orang tadi apa yang dia mau atau berdasarkan riyadhah orang tadi. Maka para ustaz dan ustazah, kalau ada orang ruhaniyahnya tinggi sehingga dibukakan Allah beberapa hal yang sifatnya tadi terhijab, itu sangat bisa terjadi. Contoh, sahabat bisa melihat malaikat. Itu tak ringan. Itu bisa lihat malaikat itu. Maka bayangkan Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat setiap menerima wahyu, itu menunjukkan ruhaniyah Nabi Muhammad tak ada bandingannya dengan siapapun manusia. Maka kembali pada ayat tadi, Nabi Muhammad tak sama dengan manusia biasa. Fisiknya memang fisik bashar seperti kita. Lanjut. Waqala wa ahyanan yatamathalu liyal malak. Kata Nabi, kadang-kadang malaikat itu datang kepada saya, yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni. Malaikat itu datang berasa seperti seorang laki-laki. Sehingga ada hadis bahawa malaikat itu datang mirip sahabat Nabi Dihyah al-Kalbi. Ada hadis begitu. Nah, ada hadis yang menjelaskan begitu. Fa'a'i ma yakun. Setelah malaikat menjelaskan itu, baru aku tahu apa yang diinginkan oleh malaikat. Al-hadis rawahu al-Bukhari. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Wa hum ashabu ajnihah. Di antara beda malaikat dengan kita, kan tadi malaikat beda dengan kita. Malaikat tak makan, tak minum, tak jantan, tak betina, tak tidur, tak kawin. Hum ashabu ajnihah. Mereka punya sayap. Faminhum man lahu janahani. Di antara malaikat ada yang punya dua sayap, kiri dan kanan. Wa minhum man lahu thalathah, ada yang 3. Wa minhum man lahu arba'ah, ada yang punya 4. Wa minhum man yazidu 'ala dhalik, ada yang lebih dari 3, dari 2, dari 4. Qala ta'ala, Allah menjelaskan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin. Mulai dari situ menjelaskan tentang sayap malaikat uli ajnihatin, yang punya sayap-sayap, matna wa sudatha wa ruba'. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah tambahkan sayap malaikat itu kepada siapa di antara malaikat yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang Allah buat dari malaikat itu Allah bisa. Qadir Allah. Wa la muslimun, kata Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi an Ibnu Mas'udin dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha sahabat Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 junah. 100 janah. Jadi Jibril itu nampak oleh Nabi 600 sayap. Dan kalau kita teruskan hadis ini, satu sayapnya jika dikepak akan dibentang gini, tertutuplah timur dan barat bumi ini. Artinya bumi itu tutup semuanya. Satu sayap. Bayangkan 600. Bayangkan besarnya Sidratul Muntaha. Jibril berdiri di bawah Sidratul Muntaha itu kecil. Besar sekali lah Sidratul Muntaha itu. Yang satu sayap ini ya, penuh bumi ini oleh sayap Jibril. Bayangkan 600. Yang 600 itu pun kecil di hadapan Sidratul Muntaha. Berarti kalau kita buka-buka nalar, makhluk Allah yang besar itu sungguh sangat banyak. Yang kita ketahui sedikit dibanding yang tidak kita ketahui. Maka kalau ada orang merasa berdasarkan yang sudah kita nampak kasat mata, hukum begini, hukum begitu, berarti ilmunya masih terbatas, belum terbuka luas, lalu menghukumi dengan yang terbatas. Bisa jadi hukum dia berbeda dengan yang belum dia ketahui, sehingga hukumnya tak bisa definitif. Lanjut. Wa hum majbununa bi ta'ati tamati lillah.
Wahum majbuluna, mereka itu terpaksa. Mereka itu dari dasarnya adalah orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang dia tergiring untuk taat seutuhnya kepada Allah. Jadi malaikat itu tak ada yang tak patuh. Patuh semua. Sudah dari dasarnya. Maka Nabi itu ada sifat jibili namanya. Ustaz, kalau jumpa huruf jim, ba, lam terkait dengan Nabi jangan diartikan jabal semua. Jabal itu artinya gunung. Tapi jibili. Jibili itu artinya sifat dari sononya. Sifat fitrah kalau bahasa kita terjemahkan. Sudah bawaan lahir Nabi begitu. Maka nanti ada sifat Nabi itu sifat jibiliyah. Bahwa Nabi fisiknya tinggi rendah itu tidak bisa kita tiru, kita harus tinggi setinggi Nabi, tak bisa. Bisa kita menentukan tinggi badan kita harus sama dengan Nabi. Supaya sesuai betul dengan sunnah. Tinggi Nabi anggaplah kalau diukur itu 180, kita supaya sesuai dengan sunnah tinggi 180 juga. Bisa. Maka ada sunnah itu masyru'iyah, ada gairu masyru'iyah. Artinya ada sunnah itu yang kita dianjurkan mengikutinya, ada yang di diri Nabi ada, tapi tak dianjurkan mengikutinya. Contoh tinggi badan Nabi itu deh. Bisa kita paksakan harus ikut seperti Nabi? Jangan-jangan para ustaz ini kerjanya, kawan-kawan kita yang pendek-pendek, setiap ada pertemuan kita tarik. Supaya panjang badannya bisa sama dengan ukuran standar badan Nabi. Bisa begitu? Supaya bisa dapat ikut sunnah Nabi, tasyri'iyah wa ghairu tasyri'iyah. Oh, tak bisa begitu ustaz dan ustazah. Maka hal-hal yang sifatnya fisik Nabi, itu rata-rata tidak bisa menjadi sunnah yang harus diikuti umat. Kenapa? Terkait dengan zatnya Nabi. Tapi kalau kelakuan sangat bisa untuk ditiru. Ngerti ya? Nabi dermawan, Nabi jujur bisa ditiru. Tapi fisik Nabi ada khatamun nubuwah di belakangnya, nggak bisa ditiru seperti itu. Lanjut. Majbilin ad-ta'ah. Mereka ini dari dasarnya memang sudah Allah ciptakan tunduk taat sempurna kepada Allah wal qiyami bi awamirih, dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Yanitahharuna minasyahawatil hayawaniyah. Mereka semua disucikan Allah dari syahwat-syahwat yang bersifat hayawaniyah. Mohon maaf, maksudnya dia ingin seksual atau hal-hal yang bersifat turun dari seksual, itu tak ada malaikat itu. Suka lawan jenis tak ada mereka. Sehingga tak ada malaikat itu berebut istri. Kalau orang-orang ini berebut istri bisa. Berebut suami orang pelakor istilahnya, Bu. Itu bisa. Tapi malaikat tak ada potensi untuk bisa merebut istri orang, merebut suami orang, tak ada. Kenapa? Tak ada hasrat seperti itu dari dasar penciptaan malaikat. Dari sananya tak ada. Sehingga mereka itu digoda dengan perempuan cantik, tak akan pernah terpengaruh malaikat itu. Digoda dengan laki-laki paling ganteng di dunia, tak akan terpengaruh malaikat itu. Kenapa? Dari awal mereka tak punya syahwat hayawaniyah. Walibarra'una minal muyulin nasiyah. Mereka itu tak punya, terlepas dari semua kecenderungan-kecenderungan kejiwaan, kecenderungan-kecenderungan kesukaan. Jadi orang ini kayaknya baguslah, baik perangainya, sehingga saya suka dekat-dekatnya. Itu enggak ada malaikat itu. Maka malaikat itu semuanya objektif. Mau kita nampak ganteng, nampak tak ganteng, kulit putih, kulit merah, malaikat itu sama aja sama dia. Mau kita ini orang Pekanbaru, orang Palas, mau orang dari Tengku Mahmud dan Tengku Maharani, Tengku Maharatu, sama aja semua malaikat itu. Dia tak memandang kecenderungan-kecenderungan kepada siapapun manusia. Wa munazzahun anil athami wal khataya. Mereka suci, bersih dari semua dosa dan kesalahan. Allah menjelaskan tentang mereka, ya khafuna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka kerjakan semua yang Allah perintahkan. Kalau kita kerjakan juga sebagian tak dikerjakan juga. Tinggalkan juga sebagian tak ditinggalkan. Tapi malaikat semuanya dikerjakan, semua larangan ditinggalkan malaikat. Itulah di antara beda malaikat. Maka malaikat itu kalau nuruniyahnya tinggi, taatnya, patuhnya tak bisa tertanding manusia, itu masuk akal. Kenapa? Memang sudah dari sononya begitu penciptaannya. Wa qala ta'ala, Allah menambahkan penjelasan tentang malaikat itu, la ya'asinallah, mereka tidak maksiat kepada Allah. Ustazah, maksiat atau dosa itu apa biasa diartikan? Yang paling mudah mengartikan dosa atau maksiat itu durhaka. Supaya orang jangan menganggap, oh dosa itu tak apa-apa. Tidak. Tapi dosa itu kalau kita terjemahkan, artikan durhaka.
supaya terasa sikit orang tak mau berdosa lagi. Jadi durhaka itu ingkar, durhaka, cilako. Nah, itu arti dosa itu atau maksiat. Wa ya'su wa la ya'sun Allah. Malaikat tak ada yang maksiat, tak ada yang ingkar, tak ada yang durhaka, tak ada mereka yang melanggar apapun yang Allah perintah, Allah suruh pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka kerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Wa min bainihim, di antara malaikat itu fungsinya, di antara perannya al-katabah, mencatat amal manusia. Malaikat tidak menentukan amal kita, cuma mencatat. Yang baik dicatat dengan yang baik, yang buruk catat yang buruk. Sehingga kalau nanti catatan amal kita banyak betul yang baik, banyak betul yang buruk, jangan salahkan malaikat. Kenapa? Malaikat cuma mencatatkan, bukan membuat, bukan menentukan, bukan malaikat ini membagi, ini harus baik, ini tidak baik, harus sama, tidak. Malaikat cuma menuliskan. Maka kalau ada perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, fala yalumanna illa nafsah. Jangan pernah mencela, jangan pernah marah, kecuali marah pada diri sendiri. Banyak dosa, berarti di dunia banyak dosa yang kita buat. Banyak pahala di catatan kita, berarti di dunia banyak pahala yang kita buat. Wal hafazah, itu ada malaikat yang hafazah, menjaga. Pada diri kita ini tak kurang 360 malaikat setiap orang. Ya hamalatul arash, yang bertugas membawa, memanggul arash. Wal musabbihun, yang kerjanya hanya bertasbih kepada Allah. Jadi ustazah, ada malaikat itu kerjanya sejak diciptakan sampai berakhir masa dia, itu kerja tasbih aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak berakhir, tak ada perubahan yang lain. Tak ada mereka baca Quran, tak ada mereka salat. Nah, itu aja kerja. Musabbihun, baca tasbih aja. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, kerja mereka memohonkan ampun untuk orang beriman saja. Tak berubah dengan yang lain. Wasajidun, kerja mereka sujud saja. Enggak ada rukuk, enggak ada berdiri, enggak ada yang lain. Wasafun, bersaf-saf saja. Tak ada kerja yang lain. Wal muta'aqibuna fina bil-laili wa bin-nahar, malaikat yang silih berganti datang kepada umat manusia untuk mencatat amal mereka, untuk mengetahui keadaan mereka siang dan malam. Sebelum asar turun malaikat yang bertugas malam hari. Setelah asar malaikat yang tugas siang hari naik. Sebelum subuh turun malaikat yang tugas siang hari. Setelah subuh naik malaikat yang tugas malam hari. Maka salat subuh, salat asar, dua salat yang disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Makanya afdal dua salat itu kalau kita ikut juga berjamaah. Ya malaikatin rahmah, malaikat yang kerjanya mengucurkan rahmat. Maka kalau ustaz-ustazah berjumpa ada hadis malaikat rahmat datang ke rumah kita, malaikat rahmat tak masuk ke rumah kita karena ada patung, karena ada anjing, karena ada orang durhaka pada orang tua dan lain-lain. Itu berbeda dengan malaikat hafazah. Jadi bukan berarti malaikat itu total tak masuk rumah kita. Malaikat rahmat yang tak masuk. Mohon maaf kalau ada yang kita mandi telanjang tak ikut malaikat dengan kita, itu malaikat rahmat. Malaikat hafazah tetap bersama kita. Makanya dijelaskan ada malaikat yang katabah, ada hafazah. Malaikat katabah itu kalau kita pergi ikut dia. Mau pekerjaan kita benar salah, dia ikut. Ustaz, nanti dia suka sama kita nanti ustaznya. Kan sudah ada. Dia tidak punya syahwat hayawaniyah. Sehingga malaikat itu tak akan suka dengan kita. Tak akan benci dengan kita. Dia tugasnya menulis perbuatan kita, itu terus dia kerjakan. Sehingga jangan takut, Ustaz, saya glowing betul, takutnya malaikat suka dengan saya nanti. Itu tak ada ceritanya itu. Ustaz, saya tak usah banyak betul skincare-nya. Nanti malaikat itu tertarik dengan saya. Tak ada cerita macam itu. Ibu-ibu sini kan pakai skincare juga, ibu. Tiba Ustaz, tidak banyak. Sikit ada juga. Jadi malaikat tak akan tertarik dengan kita. Karena dia tak ada syahwat hayawaniyah. Yang akan tertarik dengan manusia, yang akan tertarik dengan lawan jenis itu, yang punya syahwat hayawaniyah. Wa malaikatul rahmah wa malaikatul sayyaratin yadhkuruna majalis dzikri ghairihim. Ada malaikat yang kerja dunia ini, dia berkeliaran dan berkeliling mencari di mana majelis zikir. Lalu mereka bergabung di situ. Lalu setelah balik itu Allah tanya, dari mana kalian? Tadi Allah kami gabung majelis zikir. Lalu tanya Allah, apa yang mereka ucapkan? Ngapain mereka?
Mereka ya Allah yukabbirunak wa yuhammidunak wa yumajjidunak wa yuhallilunak. Mereka itu bertakbir mengagungkan Engkau ya Allah. Mereka bertasbih membesarkan Engkau ya Allah. Mereka bertahlil, mereka bertahmid ya Allah. Lalu kata Allah, mereka minta apa? Yas'alunaka al-jannah. Mereka minta surga ya Allah. Fahal ra'ayha. Pernah mereka tengok surga itu sehingga pengen pula masuk surga? Tidak pernah ya Allah. Fa kaifa idza ra'auha. Kira-kira tak tahu bentuk surga, pengen masuk surga. Coba kalau nampak bentuk surga itu betul. Masih pengen atau tidak? Paham maksudnya? Tidak tahu bagaimana indah surga, pengen masuk surga. Bayangkan kalau tahu indahnya bentuk surga. Dan Allah tanya lagi, mereka minta berlindung dari apa? Kata malaikat, mereka berlindung ya Allah kepada Engkau jangan sampai mereka masuk neraka. Pernah mereka tengok neraka itu? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka tengok? Artinya belum pernah tengok neraka dengan segala yang ditakutkan, sudah takut dengan neraka. Apalagi tengok betul neraka itu. Lalu apa kata Allah di ujungnya? Ishhadu, malaikat bersaksilah kalian semua, anni ghafartu lahum. Aku ampunkan mereka semuanya. Ya Allah, tapi ada satu orang bukan bagian dari mereka. Sama macam kita ni, tiba-tiba ada orang lewat di jalan Teguh Mahmud dengar suara pengajian, duduklah satu. Pernah tu dapat manfaat pula kita duduk di majlis yang ada di dalam ruangan tu. Tiba-tiba duduknya orang di dekat kita ni. Padahal bukan anggota takbir, bukan orang yang kita maksudkan tu ada di majlis ni. Kata Allah, termasuk orang satu itu diampunkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahum qaum la yashki jalisuhum. Karena kaum itu adalah kaum yang tak akan sedih, tak akan malang dirundung malang siapapun yang bergabung duduk bersama mereka. Artinya, kalau satu orang diampuni, semuanya Allah ampuni. Kalau satu orang dirahmati, semuanya dirahmati. Kalau satu orang diberikan doa, dia dikabulkan doa dia, semuanya dikabulkan oleh Allah. Itulah kelebihan berjamaah. Itulah kelebihan duduk di majlis zikir berjamaah. Maka nanti kalau ustaz-ustazah ragu, boleh tidak berzikir berjamaah Ustaz, doa bersama Ustaz. Tengok buku Imam Suyuti, Natijatul Fikri fil Jahri bil Zikri. Itu memang timbul pertanyaan, Imam, apa hukumnya seperti orang-orang tarikat, orang-orang tasawuf yang mereka berkumpul lalu berzikir jahar bareng-bareng? Dijawab oleh Imam Suyuti dengan dalil lebih kurang 25 hadis, lalu ada berapa ayat dijelaskan dengan asbabun nuzulnya dan dijelaskan apa maksud dari ayat-ayat itu. Tengok di buku itu. Sehingga ustaz-ustazah ditanya orang, apa hukumnya berzikir bersama habis solat? Apa hukumnya mendoa bersama dalam berbagai momen? Itu ada di situ dalilnya. Sebagai penutup, qala ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tak seorang pun dan tidaklah wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Hamba-hamba Allah ni Allah berikan maqamnya yang dia sudah diberikan dengan posisi tertentu dengan derajat-derajatnya masing-masing. Sehingga kita tak boleh seorang pun di antara kita ini sombong, juga tak boleh seorang pun yang kita merasa rendah diri, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah posisikan setiap kita dengan posisi yang menurut Allah terbaik bagi kita. Maka syukuri saja Ustaz, kalau ada yang sehari-hari kerjanya mengajar, ada yang kerjanya bertani, ada yang kerjanya berladang, syukuri setiap pekerjaan kita, sehingga hidup ini nikmat dilalui. Karena kalau tak kita syukuri, mau marah ke siapa? Mau kita minta yang lain, takutnya dikasih Allah yang paling tak kita suka nanti. Ya Allah, saya tak suka bertani ni Allah. Oh, dikasih kerja nanti jadi arsitek. Oh, arsitek ini paling bosan kita, paling tak suka menggambar. Maka syukuri setiap yang Allah berikan peran kepada kita. Jangan-jangan dengan peran ini kita bisa banyak dapat amal soleh. Dengan yang lain tak dapat amal soleh kita. Jadi guru banyak amal soleh, tapi pengen pula Ustaz kayaknya enaklah berdagang itu. Berdagang mungkin banyak dapat duit, tapi amal soleh tak banyak dapat. Itu. Tapi tak tertutup kemungkinan orang dengan berdagang itu banyak dapat amal soleh. Bagian kita mungkin kalau sudah berdagang tak dapat amal soleh. Begitu Ustaz-Ustazah. Sehingga mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi apa saja, nikmati dan syukuri dan carilah peluang bisa beramal soleh dengan peran masing-masing. Jadi ustaz, jadi penggerak dakwah, jadi imam, jadi muadzin, jadi khatib, carilah peluang amal soleh dengan peran kita itu. Sehingga jangan kira yang akan masuk surga itu orang-orang yang ustaz saja, orang-orang yang ahli masjid. Tidak. Yang tukang gembala itik juga bisa masuk surga. Tukang gembala kambing juga bisa masuk surga. Apalagi kalau tak ada orang gembala sapi, gembala kambing, tak ada yang bisa kurban kita ni. Betul? Maka umat Nabi Muhammad ini jangan paksa semuanya harus menguasai kitab kuning. Siapa yang akan besarkan kambing dan sapi sehingga kita bisa kurban? Siapa yang akan bawa pesawat sehingga kita bisa berangkat haji? Ya kan?
Siapa akan jadi pramugara-pramugari sehingga bisa berkhidmah pada jemaah haji di atas pesawat? Siapa nanti yang akan menjual pakaian yang bisa untuk menjadi sabuk orang ihram, kain ihramnya, dan seterusnya. Jadi mesti umat Nabi Muhammad ini ada yang kerjanya ngaji kitab, ada kerjanya jual buah, ada kerjanya jual beras, ada kerjanya jual baju, ada kerjanya jual lontong sayur, ada kerja jual ketupat, supaya semua kebutuhan umat ini terpenuhi. Yang tak mengaji, belajar kepada yang mengaji. Yang lapar, pergi cari yang tukang jual lontong sayur dan ampera dan masakan sederhana yang harganya tak sederhana. Biasanya bayanul malaika al-ashar ma'a wadha'ifiha fi syarhil baitaini taliyaini. Pembahasan tentang malaikat yang 10 ada pada 2 bait berikut di halaman 58 dan seterusnya. Saya cukupkan Ustaz Kurniawan? Oke. Saya takut Ustaz yang berhentikan saya. Mending saya minta berhenti dulu. Ada yang perlu dikonfirmasi Ustaz, ada yang perlu ditambahkan, silakan Ustaz sebelum kita tutup kajian ini. Kalau ada yang pertanyakan silakan. Pertemuan berikut insyaallah halaman 58 al-malaikatul asyarah alaihimussalam. Itu. Silakan Ustaz. Pakai mic boleh Ustaz? Ya, intinya Ustaz. Dalam keyakinan akidah Asy'ariyah, definisi makhluk tetap kalimatnya jismun katsif atau jismun latif. Setiap tulisan ulama itu setiap hurufnya ada harga. Makanya dahulu tulisan ulama itu sampai ditimbang, dibayar dengan emas. Artinya tidak ada satu pun yang sia-sia. Setiap tulisan pasti ada rahasia yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mencintai mereka. Makanya ulama Asy'ariyah menyatakan kita tidak boleh memahami Allah itu jisim. Maka zat Allah itu bukan benda, bukan jisim. Makanya semua definisi makhluk dengan kalimat jisim, agar kita memukhalafahkan zat Allah bukan benda. Nah, dari sini kita pahami Allah bukan cahaya, maka maksud Allah nurus samawati, bukan Allah itu cahaya. Ya, cahaya pun masih di sini, masih bentuk. Nah, dari sini kita telah menyimpan di dalam benak kita, apa saja yang selain Allah pasti benda, pasti jisim, apakah kasib ataupun latif. Jadi Ustadz seandainya baca kitab Fawaidul Mukhtarah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi cahaya hijau. Cahaya juga ising yang mengatakan, wahai Jailani, aku telah membolehkan seluruh yang kuharamkan buat kamu. Jailani langsung paham ini tidak mungkin Tuhan, karena Tuhan tidak akan mungkin tersusun dari huruf dan suara, dan Tuhan tidak akan mungkin dari cahaya, karena cahaya juga gisim. Maka yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, yang dikatakan Tuhan bukan benda. Kalau yang dikatakan Tuhan bukan benda, berarti seluruh nafsiyah benda mustahil ada pada Tuhan. Apa itu nafsiyah benda? Terkena waktu, tempat, terkena arah, menjadi arah, itu mustahil ada pada Tuhan. Maka yang dikatakan Tuhan tidak akan berlaku seperti kita, Tuhan dulu, Tuhan sekarang, Tuhan akan datang. Karena Tuhan bukan jisim yang dilewati oleh waktu. Saya rasa mungkin Ustadz Al-Nob akan lebih mempertajam penjelasan ini agar lebih duduk wajib mustahil jais. Selagi tidak duduk wajib mustahil jais ini, pemahaman Wahabi akan rentan masuk ke dalam benak kita. Sama-sama kita berjuang, kita tidak mengkafirkan orang-orang Wahabi, tapi kalau mereka sampai menjisimkan Allah, sepakat ulama mengatakan kafir. Sepakat itu. Makanya yang perlu kita pahami adalah dari definisi-definisi yang takrif dibuat oleh ulama, berarti Tuhan bukan jisim, titik. Habis ini. Kalau ada yang mengatakan ada telinga, tapi tak selama dengan kita, tetap mengatakan musabbihah, menyamakan dengan jisim. Apa saja bentuknya, kita harus keluar dari makna jisim. Karena ulama mengatakan seluruh definisi makhluk, termasuk juga malaikat, jismun ruhaniyah. Saya rasa itu yang perlu saya tekankan,
agar kita betul-betul tahu siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syukran Ustaz. Penjelasan itu tak akan dapat kalau kita tak mentelaah kitab-kitab ulama. Betul kan Ustaz? Sehingga para ustaz dan ustazah, bagi yang sudah punya bekal kitab standar atau pernah mengaji pesantren, saya himbau sering-sering kita ulang-ulang lagi. Sehingga dengan mengaji seperti ini, anggaplah sebagai pemantik untuk menghubungkan kembali mana sih rasanya dulu terang-terang kacang bahasa kami. Tahu terang-terang kacang? Apa agak abu-abu, agak remang-remang pemahamannya. Sehingga dengan mendengar penjelasan dari yang lain, oh ternyata ke sini arahnya. Oke, seperti disampaikan oleh Ustaz Syahrimar tadi, saya baca jismun tadi, menjelaskan ke sisi yang lain, beliau menangkapnya ada jismun latif, ada jismun kathif. Dan di situ kemudian mempertegas bagaimana mukhalafatuhu lil hawadis. Sehingga dalam kajian akidah, Allah laisa jisman wala jauharan wala aradan. Itu dijelaskan oleh ulama sehingga kita bisa membedakan betul-betul Allah itu tak sama dengan makhluk sisi apapun. Nah, insyaallah kita ulang-ulang kaji terus sehingga kita semakin mengaji ini makin yakin, makin terang mana yang hak, mana yang batil. Kan mengaji itu tujuannya itu. Bukan makin banyak yang kita yang wawasan kita makin luas, bukan. Tapi makin yakin dengan agama, makin tenang dalam beramal, sehingga makin banyak amal kita. Itu yang kita harapkan mengajimu. Ustazah sekedar bertanya saja. Bila ustazah mengaji, yang satu lagi tak mengaji, mana lebih yakin beramal setelah tahu mengaji atau tak mengaji? Lebih yakin setelah mengaji kan? Itulah buah mengaji yang sesungguhnya itu. Kita ingin dengan mengaji ini makin yakin dengan yang kita tahu. Setelah itu beramal itu makin nikmat, kita nikmati amal kita itu. Nah, itu tujuan kita ustazah. Sehingga ustazah tak usah kalau orang banyak menyanyah, ustazah ikut juga menyanyah, tak usah. Karena yang seperti itu boleh jadi menghabiskan waktu ustaz dan ustazah saja. Biarlah yang bisa menyanyah saja untuk menyanyah. Yang tak bisa jangan ikut pula. Takutnya, terbawa gaya orang, awak tak sanggup. Orang sanggup habis-habisan. Awak akhir stres di situ. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.